Perhatian. Konten ini mengandung konsep esensi ilahiyah yang membutuhkan aspek pemahaman mendalam, yang kemungkinan hanya dapat diakses dengan keterbukaan hati dan pikiran, untuk mencapai tingkat pencerahan dan kesadaran yang lebih tinggi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Rahayu, namaste, om swastiastu, namo buddhaya. Salam kebajikan dan sehat untuk kita semua. So malam hari ini, mari kita persiapkan ketidaktahuan apa-apa kita. Karena malam hari ini kita akan diisi. Mari kita kosongkan gelas, mari kita buka pendengaran, penglihatan dan hati kita. Dan kita akan siap-siap untuk mendengarkan hikmah yang akan disampaikan oleh Ayah Guru Saiful Karim. Tidak berpanjang lebar, kita sapa dulu guru kita, Ayah Guru Saiful Karim. Ayah sehat, Ayah Damang, apa kabar? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Hatur nuhun. Berkah. Hatur nuhun pisan, sekali lagi sampaikan kepada Ayah Guru yang selalu setia untuk mau kembali ke dialog positif. Nuhun, hatur nuhun pisan. Mangga Ayah Guru. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Para sahabat, kita terbiasa setiap kali membuka acara itu mengucapkan salam dalam berbagai terminologi, dalam berbagai bahasa. Tapi intinya adalah kita sedang memancarkan cinta. Kita sedang membagi kedamaian. Kata-kata yang kita lontarkan itu hanya gelombang mekanik biasa. Dan menjadi tidak berdampak apabila tidak dimodulasi dengan energi kedamaian. Sering juga banyak orang mengucapkan salam itu dalam tempat-tempat yang mungkin kurang tepat. Saya hanya ingin mengajak di awal pertemuan ini, marilah kita belajar untuk lebih bertanggung jawab pada setiap lontaran kata-kata yang kita sampaikan. Karena alam sudah mengajarkan kepada kita, sungguh tidak mungkin orang yang tidak damai membagikan kedamaian. Sungguh tidak mungkin orang-orang yang masih belum selesai dengan dirinya sendiri tiba-tiba bisa mengubah situasi di luar dirinya. Oleh karena itu maka mari kita damaikan diri kita di dalam. Mari kita sucikan diri kita di dalam. Mari kita muliakan diri kita di dalam. Mari kita agungkan diri kita di dalam. Karena kita begitu menemukan kedamaian di dalam, semua di semesta ini menjadi sangat damai. Ketika kita menemukan kesucian di dalam, maka kemanapun kita memalingkan wajah, kita akan melihat kesuciannya. Supaya kita tidak menghambur-hamburkan energi untuk sesuatu yang tidak berguna. Saya percaya orang yang sudah damai, bahkan tidak mengucapkan salam pun, kehadirannya sudah membuat seluruh semesta merasakan kedamaian. Setiap pohon, setiap makhluk, bahkan setiap manusia yang didatangi orang yang semacam ini, yang di dalam dirinya sudah terakumulasi kedamaian, maka kemanapun dia pergi pasti akan membawa kedamaian. Sungguh sangat ironis ketika setiap acara pidato dibuka dengan salam, tetapi isi pidatonya malah justru memecah belah, merusak persatuan, tidak membawa kedamaian. Inilah yang tidak disadari karena kita sering terjebak pada upacara, pada ritual tanpa spiritual. Untuk para sahabat yang beragama Islam, setiap sholat kan kita diajarkan membacakan doa yang sangat indah. Allahumma antas salam, wa minkas salam, wa ilaika ya'udus salam, wa hayyina rabbana bis salam, wa adkhilnal jannata darus salam.
Tabarakta Rabbana wa ta'alaita ya dal jalali wal ikram. Ya Allah, Engkaulah sumber kedamaian. Itu lontaran ucapan kita yang pertama. Dan kita bisa ingin dimasukkan wa adkhilnal jannata darussalam. Kita ingin dimasukkan pada satu taman, satu tempat dalam diri kita yang penuh dengan kedamaian. Makanya setelah mengucapkan doa itu, kita kemudian melanjutkan satu doa yang sangat indah. Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la radda lima qadaita wa la yanfa'udal jaddi minkal jaddu. Ya Allah, jika Engkau menghendaki sesuatu, sungguh aku tidak bisa menahannya. Tapi jika Engkau juga tidak menghendaki sesuatu, aku juga tidak bisa memaksanya. Apa yang terjadi, terjadilah. Karena di setiap peristiwa apapun ada kehadiran, ada cinta kasih. Izinkan aku supaya tidak terjebak oleh benar salah. Karena benar salah berasal dari diri palsuku, dari pikiran. Kalau kita menyadari kata-kata yang indah itu, apalagi setelah kita melaksanakan sholat, dan kita menoleh ke kanan dengan membacakan salam, menoleh ke kiri dengan membacakan salam. Artinya di kanan dan di kiri itu ada salam, ada kedamaian. Harusnya kita sudah melampaui. Kebiasaan yang dibangun itu harusnya sudah melampaui dualitas. Bahkan bagi mereka yang sudah mencapai kesadaran murni, sudah mencapai cahaya murni, sudah masuk ke dalam diri sejati yang asli, sebetulnya kesadaran dan ketidaksadaran pun sudah tidak dialami lagi. Karena yang ada adalah kesadaran murni. Kadang-kadang kita sadar, kadang-kadang kita tidak sadar, sebetulnya karena kita belum mencapai kesadaran murni. Itu sebabnya di dialog positif sebelumnya saya berulang kali mengatakan, tidak ada iman yang bertambah dan berkurang. Yang ada itu hanya bertambah dan terus bertambah. Itu kan dinyatakan di dalam Quran surat Al-Fat. Walladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Liyazdadu, iman itu hanya bertambah saja. Saya heran kok banyak sekali orang-orang yang melontarkan iman tuh kadang-kadang bisa bertambah, kadang bisa berkurang. Itu iman-imanan, iman yang tidak beneran itu. Iman yang beneran itu tidak pernah berkurang, selalu bertambah. Lalu kenapa kok ada iman bertambah dan berkurang? Itu hanya dilontarkan oleh orang-orang yang sebetulnya, mohon maaf, baru mengaku beriman. Bahkan mungkin belum beriman, karena iman yang sesungguhnya itu sebetulnya tidak pernah berkurang, terus bertambah. Para sahabat, sesungguhnya kita itu bisa melihat dua. Yang pertama kita bisa melihat yang terlihat. Yang kedua kita bisa melihat yang tak terlihat. Lalu untuk melihat yang terlihat, yang bersifat materi, karena materi itu sebetulnya adalah energi. Energi yang memadat itulah materi. Karena asal muasal materi itu sebetulnya energi. Dan jelas untuk melihat yang bersifat materi, kita hanya bisa menggunakan penglihatan yang bersifat materi. Hanya sebangsa kornea mata, darah, daging, itu semua materi. Dan itu semua menjadi tidak berdaya ketika tidak ada jantung, detak jantung kehidupan semesta yang ada di sana. Jangan menganggap kita bisa melihat sesuatu karena kita punya mata. Orang mati juga punya mata, belum tentu. Ya, jelas tidak bisa melihat. Karena sudah tidak ada daya. Sudah tidak ada gairah. Sudah tidak ada Tuhan. Makanya sering saya mengatakan bahwa sebetulnya, ya gairah itulah sebetulnya Tuhan. Kegairahan itulah sebetulnya Tuhan. Makanya ketika tubuh kita sudah ditinggalkannya, maka tubuh ini juga kehilangan gairahnya. Makanya satu-satunya harta karun yang terpendam pada diri saat ini, harta pusaka kita yang dipusakai kita saat ini, sebetulnya hanyalah waktu yang tersisa. Itu satu-satunya harta pusaka kita. Makanya saya sangat aneh sekali ketika ada orang berani ya menggunakan waktu untuk hal-hal yang tidak penting dalam kehidupannya. Padahal waktu begitu sangat luar biasa.
Nah, untuk melihat yang tak terlihat, jelas juga perlu mata, perlu penglihatan. Tapi yang tak terlihat itu karena bersifat imateri, kita tidak bisa menggunakan mata materi, harus menggunakan mata imateri. Makanya kita, ya, oleh Allah tuh dikasih sepasang mata. Sepasang mata loh, bukan dikasih dua mata. Jadi ada terjemahan yang keliru ya di dalam Al-Quran. Dan diterjemahkan, aku telah memberikan kepadamu dua mata. Bukan, aku telah memberikan kepadamu dua penglihatan sebetulnya. Kalau dua mata ya ini kiri kanan sama-sama mata materi. Sebetulnya itu satu mata. Makanya kita ya kenal yang namanya di akhir zaman katanya akan ada yang namanya pembohong itu. Namanya Dajjal. Dajjal itu kan si mata satu. Dan kita membayangkan Dajjal itu betul-betul physically adalah makhluk yang bermata satu. Padahal sebetulnya ya saat kita dalam hidup hanya menggunakan satu mata, satu penglihatan maksudnya, yaitu penglihatan materi, sebetulnya itu Dajjal itu. Kita ini sudah dilengkapi sepasang mata. Sepasang penglihatan sebetulnya. Jadi sepasang penglihatan itu bukan mata kiri, mata kanan. Tapi penglihatan materi dan penglihatan imateri. Dan beruntung sekali sebetulnya mereka-mereka yang sudah bisa menggunakan kedua penglihatan itu. Jadi ada perbedaan tapi ada juga persamaannya. Kesamaan dari dua penglihatan itu sebetulnya sama-sama bergantung pada cahaya. Jadi Kang Abu itu nggak akan kelihatan tuh gantengnya di ruang sana itu kalau tidak ada cahaya. Ketika intensitas cahayanya semakin tinggi, otomatis kan, ya Kang Abu kelihatan makin jelas. Bahkan jerawatnya pun itu bisa kelihatan dari jauh. Kalau intensitas intensitas cahayanya tinggi. Tapi coba diredupkan sedikit. Mungkin kita tidak bisa melihat Kang Abu jelas sekarang. Apalagi kalau dalam kegelapan. Jadi yang bersifat materi pun dalam kegelapan, jelas kita tidak akan bisa menyaksikannya. Karena untuk melihat yang materi, perlu cahaya. Nah, untuk melihat yang imateri, dengan menggunakan mata imateri, juga perlu cahaya. Bedanya bukan cahaya biasa, tapi cahaya di atas cahaya. Kalau bahasa Quran kan, nur ala nur. Makanya ya Imam Al-Ghazali itu sampai membuat satu kitab namanya Mishkatul Anwar. Kitab terakhir yang beliau tulis itu yang sangat saya senang sekali saya bisa memahami membaca kitab itu. Dan itu saya jadikan sebagai nama masjid ya di Cimahi, namanya Masjid Mishkatul Anwar. Mishkat itu sebetulnya adalah relung, penglihatan sebetulnya. Anwar itu sebetulnya adalah cahaya. Kalau cahaya itu dalam bahasa Arab kalau tunggal disebutnya nur, tapi kalau berbagai macam cahaya, ragam cahaya disebutnya anwar. Jadi anwar itu adalah cahaya yang jamak. Cahaya yang warna-warni. Nah, di dalam diri setiap manusia itu ada yang namanya Mishkatul Anwar itu. Allahu nurus samawati wal ar masyalu nurihi kamishkatin fiha misbah. Di situ ada yang namanya misbah, ada yang namanya pelita. Al-misbahu fi jujajah. Dan misbah itu diletakkan dalam kaca. Ajujajah itu ka'annaha kaukab. Dan kaca itu laksana bintang yang berkilauan seperti mutiara. Jadi jangan heran kalau para nabi, para rasul dalam proses melakukan perjalanan ke dalam diri, meniti ke dalam diri itu, kemudian mereka mengungkapkan dengan berbagai macam literasi tentang cahaya. Jadi mereka mengatakan mengungkapkan melihat bintang, melihat bulan, melihat matahari itu personifikasinya saja. Bahkan Nabi Muhammad itu cerita Isra Mi'raj yang diabadikan dalam Quran surat An-Najm. Bahkan di Quran surat An-Najm dikatakan walaqad ra'ahu nazlatan ukhra. Bahkan kita bisa menyaksikan ya cahaya itu bisa kapan saja kita mau. Nah, itu sebetulnya ya sangat luar biasa sebetulnya, sangat jelas sekali ya petunjuk ke arah sana. Jadi petunjuk untuk meniti ke dalam diri itu dalam semua tradisi, dalam semua agama, dalam semua kepercayaan, dalam semua keyakinan, itu bagi saya begitu amat sangat jelas. Makanya ya
Sahabat kita Ebit GAD membuat lagu, judulnya Menjaring Matahari. Saya yakin itu ya, si pembuat lagu itu tidak sedang cerita menjaring matahari yang biasa. Karena matahari yang biasa jelas nggak bisa dijaring dong. Ini kan cerita tentang bagaimana menjaring matahari rohani, menjaring penglihatan imateri, memberdayakan penglihatan imateri, supaya kita bisa menyaksikan segala sesuatu dengan jelas, ya, melihat dan memandang. Karena banyak yang melihat tetapi tidak memandang, cuma melihat saja. Bagi sahabat yang sudah sadar, melihat gunung, melihat sungai, itu melihat ada satu energi halus ya, yang dipancarkan dari sana. Itu yang barangkali di Quran dikatakan, walillahil masyriqi wal maghrib, fa'aina matuwalu fasama wajhullah. Aku meliputi timur dan barat, dan kemanapun kamu malingkan wajah, di situ akan mendapatkan wajahku. Jadi Allah sendiri sudah memberikan alamat bahwa wajahnya itu ada di mana-mana. Wajahnya beliau itu bisa disaksikan di mana-mana. Tapi bagi mereka yang hanya melihat dengan satu penglihatan, mohon maaf, dalam tanda kurung ya, itu yang namanya Dajjal itu. Maka dia akan ya diilusi akan mudah sekali mengalami tipuan penglihatan. Tapi bagi mereka yang sudah tajam, ya, yang sudah kasab dalam bahasa Quran, makanya dalam Quran itu ada kata-kata fakashafna anka gidoaka fabasaru kal yaumal hadid. Pada hari ini aku bukakan tirai yang menutupi pandangan batinmu, sehingga penglihatanmu menjadi amat sangat tajam. Itu yang disebut dengan mukasyafah. Dan mukasyafah itu hanya bisa dicapai kalau kita sudah ma'rifah. Ma'rifah kemudian musyahadah, baru mukasyafah. Nah, puncaknya mukasyafah adalah mahabbah. Jadi tidak mungkin tiba-tiba orang mengatakan saya mencintai Allah, mencintai Tuhan semesta alam, kalau proses itu tidak dilalui. Bagaimana bisa mencintai kalau dia belum pernah menyaksikan? Makanya dalam lagu Ebit itu, itu saya terenyuh sekali ya. Luar biasa itu. Dengan kata-kata yang pertama, beliau mengatakan kabut. Kabut. Sengajakah engkau mewakili pikiranku? Ini menghubungkan kabut dengan pikiran. Lalu apa hubungannya kabut dengan pikiran? Karena kabut itu kan nggak hitam ya putih. Dan kabut itu kan pekerjaannya adalah menutupi sinar matahari. Dan hitam putih, benar salah, baik buruk, itu kan diproduksi oleh pikiran. Jadi sangat luar biasa analogi itu. Kalau kabut itu berhubungan dengan pikiran. Makanya saya berulang kali mengatakan bahwa saat kita belum menemukan kesadaran murni pada diri kita, maka yang akan mengendalikan diri kita adalah pikiran kita. Jebakan dari benar salah, baik buruk. Padahal itu hanyalah sebuah proses evolusi sebetulnya. Jadi dalam hidup ini sebetulnya yang ada itu adalah evolusi saja. Saya sering bertanya kepada sahabat-sahabat yang kalau lagi acara santai saya sering melontarkan pertanyaan-pertanyaan yang kelihatannya konyol. Kadang-kadang saya bertanya begini, iblis itu ada nggak? Ada. Siapa yang menciptakan iblis? Ya Tuhan. Jadi Tuhan dulu sendirian ya. Dan kemudian itu Tuhan pengen punya teman. Lalu menciptakan sparring partnernya yang bernama iblis. Lalu saya tanya lagi. Coba sekarang amati, banyakan mana orang baik dan orang jahat di semesta ini? Ya banyakan orang jahat. Kalau banyakan orang jahat, berarti mana yang lebih berkuasa, Tuhan atau iblis? Oh kalau begitu iblis dong lebih berkuasa. Loh, kenapa kamu nyembah Tuhan? Kalau iblis lebih berkuasa, kenapa kamu nggak nyembah iblis saja? Ini sebetulnya dialog konyol sebetulnya. Jadi nggak usah diteruskan. Saya hanya menginspirasi saja. Tapi sebetulnya dialog saya ini hanya sedang mengantarkan pemahaman sebetulnya. Jadi di semesta ini kan yang ada adalah la ilaha illallah. Yang ada ya cuma dia. Lalu ya dalam perjalanan hidup setiap makhluk itu kan cuma dua yang mendominasi. Satu kesadaran, yang satu lagi ketidaksadaran. Nah ketidaksadaran itulah yang sering dipersonifikasikan dengan setan, dengan iblis. Makanya saya sering bertanya gitu. Ini pertanyaan konyol lagi nih. Coba, kamu suka baca ta'ud gak? Oh suka.
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Apa artinya? Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Nah, pertanyaan saya baru muncul. Kalau gitu siapa yang terkutuk? Itu jawabannya semua coba. Kalau kita nanya begitu, semua jawabannya seragam. Dari Sabang sampai Merauke, yang terkutuk adalah setan. Terus yang menciptakan setan siapa? Tuhan katanya. Kasihan dong setan. Diciptakan Tuhan hanya untuk dikutuk. Sebetulnya ya, coba baca. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Kan setan itu cuma jualan, yang membeli kan kamu. Setan itu cuma nawarin kok. Bahkan di Quran surat di Quran surat Asy-Syu'ara itu ada cerita kan sebetulnya. Setan itu cuma mengatakan, aku cuma menggoda kok. Yang salah kamu yang tergoda. Jadi yang terkutuk itu bukan yang menggoda sebenarnya. Yang terkutuk itu yang tergoda. Jadi siapa sebenarnya yang terkutuk itu? Yang terkutuk itu bukan setan. Mereka yang gagal berlindung kepada Allah. Kan Allah sering dipersonifikasikan dengan kesadaran. Makanya ketika kita sadar, yang keluar itu kan tindakan-tindakan yang positif. Begitu kita tidak sadar, yang keluar tindakan-tindakan yang negatif, yang sering kita sebut kejahatan. Jadi sebetulnya yang mendominasi kita ini cuma dua aja, ketidaksadaran dan kesadaran. Lalu yang disebut dengan ketidaksadaran sering dipersonifikasikan dengan setan, iblis. Kesadaran sering dipersonifikasikan dengan Allah. Kan kita sudah punya pengalaman, ya, ketika kita berada dalam keadaan sadar, maka yang terproduksi itu adalah pikiran yang positif, kata-kata yang positif, juga tindakan yang positif. Saya cuma ingin mengajak kita semua untuk meluaskan pikiran. Makanya kalau kita bicara tentang agama-agama di dunia, kalau kita riset ya, banyak sekali ya agama itu di dunia. Dan yang lucu itu, banyak sekali agama di dunia yang tidak pernah membicarakan Tuhan dan tidak pernah membicarakan iblis. Mereka hanya berbicara kesadaran dan ketidaksadaran. Dan itu keren kalau menurut saya. Keren sekali. Keren sekali. Ya. Nah kita itu gara-gara ada konsepsi tentang iblis, kan dikit-dikit nyalahin iblis. Dikit-dikit nyalahin setan gitu. Seakan-akan itu Tuhan tuh menciptakan sesuatu, sosok yang siap mengganggu kita, menggoda kita. Jadi kalau Tuhan yang menciptakan iblis, dan kemudian iblis itu digunakan untuk menggoda manusia terus-menerus, dan manusia itu kemudian melakukan kejahatan, kan sebetulnya yang bertanggung jawab pada kejahatan itu harusnya Tuhan dong. Lah Tuhan yang menciptakan iblis, lalu iblis yang menggoda manusia, kemudian manusia melakukan kejahatan, jelas dong yang harus bertanggung jawab atas semua perbuatan iblis kan penciptanya. Masa begitu konsepnya? Kan tidak seperti itu. Ya, Tuhan Maha Welas, Maha Asih, ya, Maha Cinta, Maha Kasih. Tadi pagi itu ada orang yang datang ke pesantren. Kebetulan saya sedang hari Rabu itu hari pesantren lah kalau saya. Saya menyiapkan satu waktu khusus untuk menerima tamu-tamu saya. Kemudian ada yang cerita, dia itu udah lama sih nggak ketemu saya. Dia baru ketemu saya baru tadi pagi. Mohon maaf ayah, katanya, saya sudah bertahun-tahun nggak ketemu ayah karena saya sibuk. Oh iya, memang saya bilang kamu memang sibuk selalu ya, lebih sibuk dari saya gitu. Ya, terus dia bilang ini, kenapa kamu ketemu saya hari ini? Ya saya itu setahun ini ayah, saya mengalami ujian, mengalami cobaan. Saya ini mengalami berbagai macam masalah dalam hidup saya. Oh bagus, saya bilang. Oh kok bagus ayah? Lah kamu nggak ketemu saya hari ini kalau kamu nggak dapat ujian kan? Saya bilang. Jadi ya memang, ya Allah itu kan Al-Jabbar. Allah tuh maha memaksa. Jadi kamu memang harus dipaksa dengan berbagai macam ujian untuk ketemu saya. Jadi ketemu saya mahal kan? Saya bilang. Iya, iya. Jadi baru sadar bahwa sebetulnya. Akhirnya nggak pernah cerita ujian lagi setelah itu. Setelah saya kasih sedikit pencerahan, cerah gitu wajahnya. Kemudian dia cerita, setahun ini kemana aja sih kamu? Ya setahun ini saya berjudi ayah. Oh judi, bagus saya bilang. Loh kok bagus lagi ayah? Kan judi itu haram ayah. Enggak, kan kamu udah berjudi, kan kamu ngalamin, kamu bangkrut kan? Saya langsung tembak aja, kamu bangkrut kan? Iya ayah, kok ayah tahu? Iya, nggak ada orang judi itu kemudian jadi saudagar. Semua bangkrut. Dan kamu itu bangkrut, dan bangkrut itu bagus. Kamu mengalami sendiri. Enak nggak bangkrut, saya tanya? Ya nggak enak ayah. Ya karena nggak enak, itu pengalaman.
Kita ini kan di semesta disuruh belajar mencicipi saja dari pilihan-pilihan kita. Begitu memilih begini, ya udah kita mencicipi risikonya seperti itu. Ketika memilih yang seperti ini, kemudian dia disuruh untuk mencicipi dari pilihan kita. Disuruh mencicipi aja kok. Itu saja. Bahkan tadi sore saya bicara, ada tamu di rumah saya. Saya dulu ayah diperlakukan begini sama bapak saya. Ya udah, apa pelajarannya? Bapak saya itu galak, kalau ngomong itu membuat saya tidak nyaman, sampai saya harus keluar dari rumah berhari-hari, tidak mau pulang. Enggak, pelajarannya apa? Belum dapat pelajarannya. Pelajarannya sederhana kan sebetulnya. Dibegitukan sama orang tua, kan kamu nggak enak. Kan selanjutnya kamu jangan memperlakukan hal yang sama pada anak-anakmu. Stop sampai di situ. Bukan kita kemudian ya menimbun semua ya kekesalan itu dalam alam bawah sadar, dan suatu saat ketika anak kita melakukan hal yang sama seperti kita melakukan tindakan yang sama seperti orang tua lakukan pada kita. Itu namanya kita tidak belajar. Dan kelas-kelas pembelajaran itu sebetulnya sekarang ini kosong, saya bilang. Kosong. Karena apa? Menerima yang kita suka tidak perlu belajar. Justru kita itu belajar saat kita menerima yang tidak kita suka. Tapi kelas pembelajaran untuk menerima yang kita tidak suka itu kosong sekarang. Karena banyak yang lari dari situ. Karena kita cuma siap menerima ketika kita mendapatkan yang kita ingin. Tapi kita tidak siap menerima ketika mendapatkan yang tidak kita ingin. Menerima yang kita ingin gak perlu belajar. Menerima yang kita suka tidak perlu belajar. Menerima orang baik dalam kehidupan kita gak perlu belajar. Menerima kesuksesan nggak perlu belajar. Yang perlu belajar itu menerima yang kontradiksi. Disitulah kesempatan belajar. Tapi ruang pembelajaran ini sekarang saya bilang kosong. Karena banyak menolak, lari dari pembelajaran itu. Begitu mendapat yang tidak disukai, langsung lari. Kapan kita mau belajar? Itu yang membuat kita membuang-buang waktu dalam kehidupan ini. Karena kita sedang lari dari ruang belajar kita. Lari dari ruang pelajaran. Kurikulum yang disediakan di situ tidak kita santap. Karena kita semua menolak dan kita lari. Makanya jangan heran kalau banyak orang yang bertahun-tahun hidup di semesta ini, usianya sudah tua, tapi masih seperti itu-itu saja. Karena dia sering lari dari kelas pembelajaran. Dia lari dari kurikulum yang disediakan. Terutama dari kelas pembelajaran tentang kontradiksi. Makanya saya berulang kali mengatakan, 1000 halaman kita membaca buku dan kita mengerti, kita tidak belajar. Karena belajar itu saat kita menemukan halaman yang kita tidak mengerti dan kita bersusah payah di situ, mengaktifkan keterampilan berpikir kita, berupaya untuk memahami. Di situ kelas belajar kita. Bisa jadi kita hanya belajar 1 halaman dari 1000 halaman saat kita diam di tempat di mana ada masalah, di mana kita tidak mengerti. Jadi kalau kita hanya membaca halaman-halaman yang mengerti, kita tidak belajar. Jadi sebetulnya banyak yang mengklaim kalau dirinya sudah belajar, kan dia sudah berhasil mengumpulkan sejumlah knowledge dalam dirinya. Itu belum. Mohon maaf ya, kan sekarang ini banyak sekali ya orang di mana-mana ya. Ayo deh bikin sumbangan buat penghafal ini, penghafal itu. Kenapa sih? Tidak menciptakan pengamal saja daripada penghafal. Dan dianggap itu ya menjadi penghafal ini, penghafal itu dianggap seakan-akan itu sudah menjelang. Penghafal itu kan dalam teori taksonomi Bloom saja, itu hanya tingkatan berpikir yang paling rendah. Itu C1 itu. Di atas itu ada memahami, di atas itu ada menerapkan, di atas itu ada menganalisis, di atas itu ada mengevaluasi, bahkan di atas itu yang paling tinggi adalah mensintesa. Jadi buat apa belajar kalau menghafal? Menghafal itu tidak belajar. Makanya kita kalau dulu kan orang tua kita kalau di kampung saya, terus ngapalkeun jang gitu. Itu pertanyaan di kampung kan begitu. Ngapalkeun itu dia nggak belajar gitu. Makanya terbawa sampai sekarang ya. Walaupun sudah terjadi pergeseran dalam sistem pendidikan, apalagi sekarang sudah memasuki yang namanya Merdeka Belajar. Kampus Merdeka, Merdeka Belajar. Di mana Merdeka Belajar itu yang diusung oleh pemerintah sekarang itu apa sebetulnya? Kita menemukan kesenangan terhadap yang kita menemukan personal genius zone karena kita mempelajari yang kita suka. Yang suka seni ya belajar seni, yang suka matematika belajar matematika. Yang tidak suka
matematika, ya udah senangnya main bola, udah jadi pemain bola yang bagus. Kan itu kampus Merdeka belajar. Saya kira ini sudah memasuki paradigma pendidikan yang keren menurut saya, yang baru ya, karena kita mencoba menjadikan mereka menjadi dirinya sendiri. Karena selama ini sistem pendidikan justru mencetak mereka untuk menjadi orang lain, tidak menjadi dirinya sendiri, sehingga personal genius zone-nya itu tidak berkembang ya. Padahal setiap orang itu kan sebetulnya jenius di bidangnya. Makanya kata Einstein, jangan mengukur ikan dari kemampuan memanjat pohon, maka ikan akan kelihatan idiot. Ya, pemain bola ya sekelas Lionel Messi ya, mungkin ya tidak ngerti ya matematika mungkin ya gitu, tetapi kan mengolah bolanya luar biasa karena memang kejeniusan dia di situ. Dan setiap manusia datang ke semesta ini sebetulnya diberi kejeniusan sendiri-sendiri, cuman kita belum menemukan aja kita jeniusnya di mana, karena kita tidak pernah menjadi diri sendiri, terus memaksa diri untuk menjadi orang lain. Dari kecil aja ketika ditanya kan, pertanyaan orang tua tuh selalu mengarahkan, nanti kalau sudah besar pengen jadi apa? Kan ada tuh lagu-lagunya. Susan, kalau besar pengen jadi, kan ada lagunya yang mengarahkan itu. Pengen jadi dokter. Dokter pengen jadi dokter. Jadi sudah diarahkan dia menjadi orang lain. Seakan-akan profesi itu seakan-akan bagus bagi dia. Padahal belum tentu personal genius dia bukan di situ. Maka sistem pendidikan yang memandirikan seseorang menjadi dirinya sendiri, itu yang dibutuhkan oleh kita sekarang. Gitu. Makanya kan di lagu Ebit selanjutnya ini, jadi teruskan ini, saya sedang membahas menjaring matahari ini dalam rangka untuk menajamkan penglihatan kita. Kan tadi kabut itu dikaitkan dengan pikiran. Lalu kata berikutnya apa? Pekat. Hitam berarak menyelimuti matahari. Gitu. Nah, aku dan semua yang ada di sekelilingku merangkak menggapai dalam gelap. Jadi ketika tidak ada cahaya, kita merangkak menggapai dalam gelap. Melihat yang materi pun nggak ada cahaya, tidak kelihatan. Apalagi ketika kita ingin memasuki yang imateri. Kan sebetulnya persoalan malaikat dengan iblis itu ketika disujud pada Adam, itu kan persoalan ini sebetulnya. Persoalan penglihatan sebetulnya. Jadi sebenarnya iblis itu tidak mau sujud pada Adam karena kita hanya menggunakan satu penglihatan, itu penglihatan materi. Dia melihat Adam sebagai Adam. Tapi yang namanya malaikat, dia melihat Adam itu bukan sebagai Adam. Yang dia lihat di balik Adam. Satu energi halus di balik Adam, yaitu gairah hidup di balik Adam. Itu hakikat Adam yang dia lihat. Makanya kalau dia tebus pandang, maka dia sujud gitu. Kan seperti itu persoalannya. Nah, jadi ketika saya mengatakan tadi, penglihatan yang imateri pun sebetulnya bisa terselimuti oleh kabut. Itulah kabut dualitas. Makanya ketika kita masih terjerembab dalam kabut dualitas, benar salah itu tidak menyadari itu sebagai suatu proses evolusi, ya. Kan saya sering mengatakan, hari ini ya, kita melihat kotoran sapi, kotor, menjijikan. Dan kita mungkin mengatakan itu buruk. Karena itu dah kita tergoda oleh pikiran kita. Padahal sebetulnya ketika kotoran sapi dipindahkan ya di atas pohon jeruk, di atas akarnya pohon jeruk, apa yang terjadi? 2 hari, 3 hari, 1 minggu, 2 minggu, 2 bulan, 3 bulan, sudah hilang tuh semua kotoran sapi. Kemana? Meresap ke dalam tanah dan diserap oleh akar. Lalu petani bisa panen jeruk. Jadi sebetulnya kan hari ini kotoran sapi dan besok sudah jadi buah jeruk. Kan sebuah proses evolusi saja. Nggak ada benar salah. Apa yang salah dengan kotoran sapi? Kan alam sedang memproses. Hari ini kotoran sapi dan besok sudah jadi jeruk. Makanya sering saya tanya, ini pertanyaan kecerdasan. Siapa di ruangan ini yang suka makan kotoran sapi? Semuanya nggak ngaku. Tapi kalau saya tanya siapa yang suka makan jeruk? Semuanya saya gitu. Loh, bukannya itu kotoran sapi. Itu kan proses evolusi saja. Ketika menyadari semua proses evolusi, yang mana yang benar, mana yang salah, mana yang baik, mana buruk, nggak ada. Yang ada proses evolusi. Kalau kesadaran ini mengakar pada diri kita sudah mulai sebenarnya bisa memerdekakan diri. Makanya kenapa di Quran Allah mengatakan, aku telah menunjukkan 2 jalan kepadamu. Wahadainahu najdain. Tapi Allah tidak memilih kita memilih jalan ini. Tidak. Allah mengatakan, fala aqtahamal aqabah. Tidakkah kamu mencoba jalan mendaki? Wa ma aqtamal aqabah. Apa sesungguhnya ya Allah jalan mendaki? Fakur aqabah.
bebaskan kamu dari perbudakan. Masih ingat gak Nabi Musa di Quran surat Toha itu ketika diundang ke Al-Muqaddasi Tua untuk berdialog dengan Allah. Satu perintah Allah pada Musa apa? Lepaskan kedua terompahmu dan kini kamu berada di Al-Muqaddasi Tua. Mana terompah itu? Terompah itu kan kiri kanan. Jadi apa yang salah dengan kiri? Apa yang salah dengan kanan? Bahkan kita diajarkan, oh tangan kiri itu tangan setan, tangan kanan itu tangan. Emang tangan kiri siapa yang bikin? Bahkan ketika tangan kanan tidak ada, bukan hanya tangan kiri yang bekerja. Bukankah ketika tangan kanan itu gatal, tangan kiri yang menggaruk kita? Apa yang salah dengan kiri kanan? Kenapa ada dikotomi kiri kanan? Dua-duanya kesempurnaan kok. Gitu. Tapi kadang-kadang itu ya, Kang Abu, mekanisme berpikir manusia itu kadang-kadang unik, Kang Abu. Kalau kita mau belajar mekanisme berpikir. Coba sekarang tawarkan kepada seseorang sesuatu yang gak masuk akal. Pasti dia akan menolaknya. Itu mekanisme pikiran. Tapi kalau terus-menerus yang gak masuk akal itu ditawarkan itu dengan rajin, suatu saat dia akan mulai serius itu, Kang Abu. Makanya kenapa kita menjadi serius pada hal yang tidak masuk akal, pada yang tidak bisa dimasukkan ke dalam akal, sebenarnya karena mekanisme pikiran kita. Karena terlalu rajin nih ya, terlalu banyak ya di mana-mana perangkap yang bisa memenjarakan kita untuk mempercayai yang nggak masuk akal. Akibatnya sampai sekarang yang nggak masuk akal pun kita anggap sebagai sebuah keyakinan. Kan sebetulnya itu diperangkap oleh pikiran loh, ya. Karena kebohongan yang diulang-ulang lama-kelamaan dianggap kebenaran. Itulah misteriusnya pikiran. Makanya hati-hati dengan mekanisme pikiran bekerja. Awalnya kita melakukan penolakan, lama-kelamaan kita mungkin ya akan serius. Setelah serius kita meyakini. Jadi yang dulu kita tolak mentah-mentah karena nggak masuk akal, mungkin hari ini dianggap sebagai keyakinan. Coba kita belajar ya, sebetulnya dari mana sih lahirnya agama, dari mana lahirnya keyakinan. Kalau kita ngurut ke sana mungkin kita akan, ya, malam ini saya nggak cerita itu dulu, takut kaget gitu. Takut kaget Kang Abu, pelan-pelan aja. Iya. Gitu. Makanya kan, mohon maaf nih, masih terusan lagu yang tadi kan. Lalu Abid mengatakan, roda zaman menggilas kita, terseret tertatih-tatih. Sungguh hidup terus diburu, berpacu dengan waktu. Coba lihat sekarang, di mana-mana semua orang pengen cepat bisa, pengen cepat kaya, pengen cepat selesai dari masalah gitu. Sampai tidak sadar bahwa masalah itu adalah berkah yang akan mengantarkan kita justru untuk mendapatkan pelajaran. Karena setiap spektrum masalah itu di dalamnya itu adalah potensi untuk kita belajar. Tapi kita melupakan semuanya karena kita selalu tidak hadir di sini saat ini sekarang. Makanya saya berulang kali mengatakan bahwa satu-satunya harta pusaka yang kita miliki saat ini adalah waktu. Waktu yang tersisa. Para sahabat, saya senang sekali kalau dialog. Saya cuman membuat gerah aja, membuat gerah. Kalau dengan kata-kata saya sedikit agak gerah itu bagus ya. Berarti itu tanda-tanda ada kebangkitan spiritual dalam diri kita. Semoga penglihatan kita, baik yang materi maupun yang imateri, tidak terhalang lagi. Intensitas cahaya yang datang itu bisa berlimpah sehingga kita bisa melihat dengan jelas. Dalam kejelasan penglihatan kita tidak mudah tertipu apapun itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh tepuk tangan lu dong buat Ayah Guru, super mind blowing ya, luar biasa penuturan kata-kata yang disampaikan mungkin tepatnya dihujamkan gitu ya, yang ngebuat kita gerah jadi melongo-melongo gitu, jadi bangun lah gitu ya. Ternyata luar biasa gitu, terutama tadi urusan-urusan tentang setan gitu, itu menarik sekali gitu ya, hal simple, hal sederhana yang ternyata pemaknaannya luar biasa. Terima kasih Ayah Guru, itu luar biasa. Semakin meniti ke dalam diri, semakin kita banyak berdialog dengan Ayah Guru, semakin pelajaran-pelajaran kita dengarkan, semakin spektrum-spektrum yang tidak terbuka atau tadi mungkin mata yang imateri itu pelan-pelan akan terbuka gitu. Hatur nuhun, terima kasih. Oke, teman-teman, seperti biasa kita akan berdialog nih, mumpung ada Ayah Guru sekarang, ada pertanyaan, ada yang mau disampaikan, ada yang mau didiskusikan gitu, boleh lewat raise hand, boleh lewat chat, silahkan teman-teman yang di YouTube maupun Instagram Live maupun yang di Zoom sekalipun. Ini udah ada 2 yang raise hand dan banyak nih yang udah direct message. Tapi sebelum ke situ mungkin
ingin merespon dulu, Ayah Guru, ada beberapa hal yang mungkin perlu dijelaskan lebih detail gitu. Tadi menarik sekali, betul Ayah Guru. Ini ada common issues yang tadi Ayah Guru mengatakan bahwa kebohongan yang diulang-ulang itu bisa seperti benar gitu ya. Dan sekarang kita sudah mulai terjebak yang benar itu jangan-jangan, ya Quran juga mengatakan kalau kamu mengikuti kebanyakan orang itu akan menyesatkan dalam tanda petik gitu. Nah, gimana sih Ayah Guru tentang kekuatan spiritual, kesadaran untuk menghadapi zaman gitu ya, untuk menghadapi derasnya teknologi, untuk menghadapi derasnya perkembangan dari semua yang ada sekarang ini, apa sih yang harus kita tetap lakukan dan perkuat gitu? Semangat Ayah Guru. Ya, betul sekali Kang Abu. Itu adalah sebuah keniscayaan. Kita sekarang berada dalam arus informasi yang begitu deras. Bahkan setiap kita bisa mengakses ya semua sumber-sumber informasi itu dengan mudah. Dan tidak usah berangkat kemana-mana, hanya duduk. Dan kita terus bisa mengalirkan semua informasi itu ke dalam diri. Kenapa saya malam ini melontarkan yang tadi tentang misteriusnya mekanisme berpikir. Ternyata pikiran itu luar biasa. Ini hasil riset yang saya sampaikan. Dan riset ini bukan riset yang abal-abal, itu saya membaca dari sebuah jurnal yang terindeks ya. Jadi pikiran itu memang seperti itu mekanismenya. Awalnya ketika ada yang tidak masuk akal itu menolak. Tetapi ketika ada proses repetisi ya, kemudian ternyata menjadi serius pengen tahu. Dan yang luar biasa ketika itu sudah terjadi, pikiran menjadi lupa dengan asal-usulnya. Lalu mengatakan itu seakan-akan ada kebenaran tadi. Jadi kebohongan yang diulang-ulang lama-kelamaan menjadi kebenaran. Disinilah sebetulnya yang saya sampaikan tadi. Perlu kita untuk meniti ke dalam diri. Menghidupkan kesadaran. Menghidupkan kesadaran. Saya tidak berbicara Tuhan, saya tidak berbicara iblis. Tapi saya berbicara kesadaran dan ketidaksadaran. Itu yang saya bicarakan tadi. Nah, kenapa saya kemudian membuka ya kajian kita malam ini dengan penglihatan. Penglihatan materi, penglihatan imateri. Penglihatan materi kita perlu cahaya, penglihatan imateri perlu cahaya, tapi cahaya di atas cahaya. Oleh karena itu saya mengajak kita semua, ayo deh, kekuatan positif yang ada pada diri kita itu diberdayakan. Sehingga kita bisa menyentuh ya kesadaran murni kita. Dan ketika kita menyentuh kesadaran murni kita, yang luar biasa apa? Saat kesadaran meningkat, maka pikiran pun menjadi luar biasa. Pikiran kita akan melampaui kecerdasan rata-rata orang biasa. Karena pikiran itu ya ketika sudah bersentuhan dengan kesadaran murni dalam diri, maka pikiran itu menjadi sangat luar biasa, kecerdasannya meningkat. Nah, itu satu-satunya yang bisa memfilter. Satu-satunya yang bisa memfilter. Karena ketika kita tidak memberdayakan kekuatan dari dalam, Kang Abu, maka itu kita akan terseok-seok ya. Kita akan terseok-seok, kita akan melihat pelajaran yang diberikan oleh lingkungan. Ketergesa-gesaan yang diajarkan lingkungan, bahkan ya yang menebarkan hoax, yang menebarkan kebencian atas nama Tuhan, atas nama agama, bahkan atas nama itu dan ini ya untuk mengkelabui kita pun bisa percaya. Karena arusnya itu kan begitu luar biasa, frekuensi datangnya arus itu luar biasa. Satu-satunya yang bisa memfilter itu semua adalah bangkitnya kesadaran. Makanya kenapa kan ada simbolisasi Kang Abu. Jadi ketika Dajjal itu sudah turun, maka kiamat itu sudah dekat, gitu kan. Itu kan semua simbolisasi yang kemudian dipahami oleh kita selama ini kan Dajjal itu sosok makhluk dan kiamat itu hancurnya alam semesta, gitu. Padahal sebetulnya ya ketika Dajjal yang tadi saya sampaikan, si mata satu itu kita dalam hidupnya yang menggunakan satu penglihatan. Dan kita menggabaikan penglihatan lain yang digerakkan Allah ke dalam diri kita. Apa yang terjadi? Yang terjadi kan kita akan mudah tertipu. Karena di sini kan kebohongan luar biasa. Nah, ketika kita ya mengalami satu episode ya mudah sekali untuk terjerembab dalam tipuan-tipuan Dajjal itu, harapannya kan sebenarnya terjadi kiamat, Kang Abu. Terjadi kebangkitan spiritual, kebangkitan ruhani. Jadi aneh kalau kiamat selalu dikaitkan dengan hancurnya alam semesta. Kata kiam itu sendiri kan artinya bangkit. Jadi kiamat itu tidak ada kaitannya sebetulnya dengan hancurnya alam semesta. Lalu kalau alam semesta ini hancur, yang mana yang hancur? Bumi saja. Kalau bumi ini hancur, kan bumi ini hanya sebagian kecil saja dari ratusan miliar, ratusan triliun miliar bahkan ya penduduk angkasa luar ini.
Bumi ini hanya debu kecil, bahkan pendatang baru. Mungkin suatu saat tidak ada lagi. Itu wajar, itu kan proses evolusi saja. Bahkan semesta ini sekarang kan sedang terus berkembang, gitu. Jadi yang namanya kiamat yang ditekankan dalam berbagai macam kitab suci yang saya pahami, itu tidak ada kaitannya dengan hancurnya alam semesta. Kalau dikatakan gunung-gunung diperjalankan, itu bukan gunung itu sebetulnya, ya, tetapi kesadaran kita yang diperjalankan. Dan ketika kita mengikuti proses perjalanan semesta untuk memaksa kita agar gunung kita ini, gunung ini kan sebetulnya lambang dari kepala, dari sini ke atas. Makanya ada riset bagus ya dari Universitas Harvard. Di riset itu dikatakan manusia yang menginvestasikan duitnya 75% dari sini ke atas itu ternyata lebih bahagia daripada yang menginvestasikan duitnya 75% ke bawah. Makanya mereka yang menginvestasikan untuk menambah pengalaman baru. Nah, pengalaman baru itu bisa pengalaman spiritual, itu pengalaman baru. Juga bisa pengalaman material, rekreasi, pergi ke luar negeri itu penting. Dan ternyata itu lebih bahagia. Tetapi yang rekreasi ya, bukan buat Trump. Saya tidak cerita buat Trump ya, saya cerita rekreasi gitu. Ya, rekreasi. Banyak saya lihat ya, orang pergi ke Gunung Padang, udah capek ngos-ngosan nyampe di atas, cuman makan saja, gelar tikar kemudian makan. Setelah itu kemudian pada tidur-tiduran turun lagi. Itu kan buat Trump. Makanya pergi kemanapun harus ada yang tour guide-nya, harus ada pembimbingnya. Jika perlu kita bayar tour guide supaya dapat pengalaman baru. Karena pengalaman baru itu ternyata memvariasikan kehidupan kita lebih bahagia. Itu penting. Itu penting loh, penting. Makanya pertanyaan dasarnya adalah, coba kita hitung ya, uang kita itu 70% buat apa? Kalau mau membeli buku spiritual, mengikuti pelatihan-pelatihan pengembangan diri, mengikuti pelatihan-pelatihan spiritual, kemudian kita masih sangat ketat gitu, dan kita takut ya untuk itu, ya sudah ya, kita akan jadi pengecut. Dan pengecut itu kan sebetulnya mereka yang mendengar ketakutannya dan mengikuti ketakutannya itu. Jadi bedanya pengecut dengan pemberani cuma satu, kalau pemberani itu dia mengabaikan apa yang didengar dari rasa takutnya dan kemudian dia mengabaikan. Nah, kalau si pengecut itu bukan hanya mendengar loh, tapi mengikuti rasa takutnya. Dan ketika dia mengikuti, ya sudah. Makanya ada kata-kata bijak, hanya mereka yang berani tersesat, yang tidak akan tersesat. Yang takut tersesat, dan kemudian dia mendengarkan rasa takutnya, dan kemudian mengikuti ini takut, dan dia dengarkan, bahkan dia ikuti, ya selamanya tersesat. Gitu. Ya. Jadi menurut saya, satu-satunya cara adalah kebangkitan kesadaran. Jadi sudah datangnya tadi si mata satu, ya Dajjal itu kan kemudian kebangkitan. Tapi kebangkitan kesadaran perlu Imam Mahdi. Imam Mahdi itu kan sebetulnya pemimpin yang bisa memberikan petunjuk. Itulah sebetulnya para pewaris dari leluhur kita yang mewarisi ilmu-ilmu yang meniti ke dalam diri, Kang. Jadi sebetulnya saya tuh sangat kagum dengan Kang Abu bisa mengumpulkan sebegitu banyak ya pembicara di ruang virtual ini. Udah hampir 400 episode, sudah bisa mengumpulkan. Ya. Mohon maaf, ini saya aja yang berpendapat. Ini sebetulnya ya, gara-gara Dajjal, kemudian timbul kiamat, ya, kemudian timbulnya Imam Mahdi. Dan saya berkesempatan untuk menyampaikan pikiran-pikiran saya dan sangat luar biasa. Itu menurut saya filternya adalah dari diri kita sendiri. Terima kasih banyak Ayah Guru, luar biasa. Hatur nuhun, terima kasih. Baik, supaya kita bisa lebih banyak berdialog, mungkin kita akan mulai dari pertanyaan ya. Ini udah ada yang raise hand dan ada yang chat. Saya mulai dari chat dulu. Ada pertanyaan gini Ayah Guru. Kalau setan, dari Kang Adri, dari Mas Adri, kalau setan itu identik dengan ketidaksadaran, apakah yang menyebabkan munculnya ketidaksadaran tersebut? Mengapa kita bisa tergoda dengan ketidaksadaran tersebut? Nah, gimana tuh Ayah Guru? Bagus sekali, pertanyaan cerdas sekali. Saya kenapa sudah mulai berani saya menyampaikan topik ini. Kalau dilihat dari pembicara-pembicara sebelumnya, saya juga sering mengamati, ya harusnya ya saya sudah saatnya bicara ini. Sudah saatnya. Jadi untuk saya yakin pesertanya itu ini sudah, kalau istilah Kang Abu, walaupun geng daster, tetapi ini sudah itu istiqomah kayaknya. Istiqomah. Jadi saya berani karena di sini sudah melewati berbagai macam periode pembelajaran yang diajarkan oleh guru-guru kita di ruang ini dan luar biasa. Makanya saya berani untuk ya membuka hal baru di ruangan ini.
Gitu. Jadi kalau setan itu dengan ketidaksadaran, terus dari mana munculnya ketidaksadaran? Jadi sebetulnya ya, sepanjang kita tidak berusaha mengenal siapa jati diri kita yang sesungguhnya, dan kita membiarkan pada lingkungan untuk diajarkan oleh orang yang tidak sadar, disitulah sebenarnya ketidaksadaran itu muncul. Kan sebetulnya ya, si pembohong yang berbaju kebenaran ini kan di mana-mana ada. Mengajarkan yang masuk akal, mengajarkan dogma-dogma dan lain sebagainya. Dan karena rajinnya, tekunnya mengajarkan itu, kan lama-kelamaan mekanisme berpikir kita rontok juga. Itu. Jadi dari mana munculnya? Itu ya. Makanya kenapa para leluhur kita itu mengatakan kita harus belajar ilmu sangkan paraning dumadi. Kan itu sebenarnya ilmu sangkan paran itu sebenarnya ilmu tentang menjawab sebuah pertanyaan abadi. Tentang siapa saya, dari mana saya asal. Nah itu sebenarnya yang akan meningkatkan kesadaran kita. Jadi ketidaksadaran sebenarnya berasal dari ya keengganan kita untuk mengetahui jati diri kita sendiri. Dan kemudian kita membiarkan diri kita ya dicekoki oleh mereka-mereka yang tidak sadar. Jadi kalau saya di awal tadi mengucapkan, coba deh, mungkinkah orang yang tidak damai bisa membagikan kedamaian? Saya ingin mengajak kita berpikir sedikit saja, jangan kemudian puas kita memberikan salam dengan kata-kata, padahal kita sendiri sebenarnya saat mengucapkan salam dalam keadaan tidak damai. Bagaimana kita bisa membagi energi kedamaian kalau kita sendiri belum damai? Dan saya bukan melarang mengatakan salam. Mungkin lebih bagus ya Anda tidak berkata apa-apa, tapi Anda udah damai. Senyum Anda, kata-kata Anda, kehadiran Anda, itu sudah cukup ya sebetulnya meradiasikan energi ke lingkungan dan semua akan nyaman dan damai. Anda tidak mengatakan salam. Lebih-lebih lagi kalau dikuatkan salam itu dengan tumpangan energi yang dimodulasikan dalam diri. Itu sebetulnya makanya proses perubahan tidak mungkin dengan cara keluar. Harus ke dalam diri. Harus ke dalam diri. Kan itu yang diajarkan. Ibda binafsi, mulai dari dirimu sendiri. Jadi itu menurut saya, Kang Abu, munculnya ketidaksadaran. Hatur nuhun, Ayah Guru. Superb, luar biasa. Hatur nuhun. Ibu Anca, silakan. Assalamualaikum Ayah Guru, Mas Abu. Waalaikumsalam. Monggo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah sifat dasar manusia itu bisa selaras dengan pikiran kita, atau sebaliknya justru bertolak belakang, Ayah? Dan bagaimana untuk bisa menuju pikiran yang tenang di saat kita dihadapkan permasalahan yang bertubi-tubi? Yang kedua, apa indikatornya kita sudah mencapai qalbu yang sakinah? Terima kasih. Makasih, Mas Abu. Terima kasih Bu Anca, ini praktikal sekali ya tentang bagaimana mungkin sangat berkaitan dengan mekanisme berpikir sampai akhirnya menjadi kolbun yang salim atau sakinah gitu ya kira-kira. Mangga Ayah Guru. Ya, ini seperti biasa ya Bu Anca itu ngasih pertanyaannya yang itu, yang perlu being ya, bukan hanya doing ya, gitu. Apakah sifat dasar manusia itu bisa selaras dengan Al-Quran? Jawabannya sangat sederhana. Kan sebetulnya ya, ketika manusia itu diciptakan dan sempurna proses penciptaan tubuhnya, kan Allah mengatakan, aku tiupkan ruhku. Apa sih Al-Quran itu? Al-Quran itu kan sebetulnya di dalamnya itu, ya semua kitab suci saya kira sama. Isi dari pengalaman spiritual orang-orang yang menangkapnya. Dan kemudian apa sih yang ditangkap itu? Yang ditangkap itu kan sebetulnya adalah pemahaman-pemahaman saat melakukan penyatuan sebenarnya dengan Sang Maha Hidup, Sang Maha Abadi. Jadi para nabi, para rasul yang bisa membuat ya, yang bisa merefleksikan ya, yang memproduksi itu ya, yang kita sebut kitab suci,
Kan kitab suci itu pada dasarnya adalah ya menceritakan pengalaman spiritual, apa yang beliau alami, yang beliau rasakan, yang kemudian mewujud menjadi pemahaman, dikomunikasikan dalam bahasa tulisan. Jadi sebetulnya Al-Quran itu apa? Ya boleh dikatakan Al-Quran itu kan sebetulnya ya akhlaknya Tuhan. Jadi Al-Quran itu kan sebetulnya adalah sebuah sarana yang harus mendorong setiap manusia yang ngagemnya itu memiliki sifat-sifat Tuhan. Jadi ujung perjalanan dari proses ya memahami Al-Quran sebetulnya adalah itu. Makanya puncaknya perilakunya Nabi Muhammad disebutnya juga tahaluk bi akhlaqillah, berakhlak seperti akhlaknya Tuhan. Jadi Tuhan itu apa? Ya, Tuhan itu kan sebetulnya di antara kebencian dan kecintaan beliau kasih sayang. Beliau tidak terjebak kebencian, tidak terjebak kecintaan, karena beliau adalah kasih sayang. Jadi sebetulnya mengajak kita untuk berada di titik tengah. Itu akhlaknya Tuhan. Dan kita itu kan sedang menuju sana. Ketika kita sudah menuju sana, itu ada resonansi, ada kesamaan frekuensi, itu yang menyebabkan kita bisa pulang. Jadi pulang itu pada dasarnya adalah menuju kesamaan frekuensi. Karena ketika tidak ada kesamaan frekuensi, tidak mungkin bersenyawa. Nah, proses persenyawaan itu kan sebetulnya kedekatan frekuensi. Jadi sebetulnya agama itu sebetulnya seni kalau bagi saya. Seni untuk mengubah ya pikiran yang tidak sadar menuju kesadaran sebetulnya. Nah sekarang kalau kita terus-menerus menjalankan agama sebagai ritual yang justru menjauhkan kita dari kesadaran, kan buang-buang waktu. Makanya ya, rutinitas yang tidak menimbulkan kepuasan diri sebaiknya harus dikoreksi. Karena kita sudah terjebak pada rutinitas, yang sebetulnya rutinitas itu pada dasarnya ya tidak mengantarkan kita kemana-mana. Gitu. Nah jadi, apakah sifat dasar manusia itu bisa selaras dengan Al-Quran? Justru ya, adanya para nabi dan para rasul diutus ke semesta ini sebetulnya untuk mengajarkan agar kita selaras. Cuman kita sayang sekali mengikuti mereka ini tidak yang esensialnya. Contoh di Quran dikatakan, laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah liman kana yarjullah. Sesungguhnya pada diri setiap rasul itu ada uswatun hasanah, ada teladan yang sempurna. Nah, tentang apa? Itu sangat spesifik kok. Liman kana yarjullah. Tentang cara mencapai Tuhan. Itu saja yang harus diikuti. Soal tradisinya, soal kebudayaannya, kan beda dengan kita. Nabi Muhammad dilahirkan di Arab memiliki tradisi Arab. Ya tradisi Arab. Itu tidak ada kaitannya dengan liman kana yarjullah. Nah sayang sekali yang kita ikuti justru yang tidak esensialnya gitu. Padahal di Quran sudah dibatasi. Yang harus kau ikuti dari para rasul itu liman karena cara beliau mencapai Tuhannya saja. Yang lain soal peradaban, soal tradisi yang di sana. Kita punya tradisi sendiri kok di sini. Makanya Bung Karno kan mengatakan ya, kamu boleh Islam tapi kamu tidak mesti jadi Arab gitu. Kamu boleh Hindu tapi tidak mesti menjadi India. Kamu boleh Kristen tapi tidak mesti menjadi Ibrani. Jadi kamu yang menjadi diri kamu sendiri gitu. Jadi kalau ada istilah Islam Nusantara, saya memahami aja itu. Kan sebenarnya hanya ingin mengembalikan ya, kita ini kan sebetulnya ya mengamalkan ajaran manapun ya harusnya tidak melupakan jati diri kita sendiri. Kan itu sebetulnya. Lalu ada juga yang alergi. Ya biasa, yang alergi dengan yang tidak alergi harus ada sisi-sisi kebenaran. Gak apa-apa. Itu proses evolusi saja. Apakah yang alergi salah? Bagi saya sih nggak salah. Itu kan kemarin itu kotoran sapi, besok juga buah jeruk. Jadi kan sebenarnya kita ini hanya dipisahkan oleh ilusi waktu sebetulnya. Yang memisahkan kita hanya ilusi waktu. Bisa. Gimana caranya? Sudah diajarkan cara mencapai Tuhan. Kan Tuhan udah ngasih alamat. Aku bersamamu, lebih dekat kepadamu daripada urat nadi lehermu. Sering-sering aja ketemu aku, kata Tuhan. Di dalam rumah ciptaanku sendiri.
ya lama-kelamaan kamu akan menjadi aku. Kamu ketika melebur dengan aku, sibgot Allah. Ketika kamu dicelup dengan celupan aku, kamu akan menjadi aku. Itu yang disebut dengan keselarasan. Dan ini akan menjawab pertanyaan Bu Anca yang kedua. Harusnya sih sebetulnya kalau pertanyaan pertama ini udah saya jawab kayak gini, pertanyaan kedua tidak lahir. Bagaimana kita menghadapi berbagai yang disebut masalah itu kan sebenarnya kontradiksi. Karena kita melihat kontradiksi itu sebagai kontradiksi. Melihat orang yang memarahi kita sebagai orang. Coba lihat. Di belakang itu. Siapa sebetulnya yang menghadirkan itu? Dan kenapa kita harus dihadirkan orang yang semacam itu? Kan sebetulnya dalam spektrum emosi dia itu ada pesan-pesan pembelajaran yang dapat kita tangkap sebetulnya. Kalau bagi saya, orang baik, ya dia. Orang yang tidak baik, ya dia juga. Dia yang sedang mengajarkan kepada saya untuk tidak terjebak baik buruk. Kan ketika kita melihat semuanya adalah proses evolusi, sederhana saja, tidak akan ada penolakan kok. Semua penolakan yang terjadi itu karena apa? Sebenarnya karena kita sebetulnya masih terjebak oleh dualitas. Kita belum mendaki. Makanya kita tidak mungkin bisa menyelesaikan masalah di kesadaran saat masalah itu terjadi. Jadi bagaimana cara menyelesaikan masalah? Tidak usah ngurusin masalah, tingkat aja kesadaran. Karena itu menjadi masalah karena kesadaran kita yang rendah. Ketika kesadaran tinggi malah nggak ada masalah. Ketika kita melihat dalam kegelapan, ya tali saja disangka ular. Kan masalah itu adalah sangkaan kita dalam kegelapan. Ketika terang, apa ada masalah? Tidak ada masalah. Kita hanya mengatakan, oh ternyata tali. Kan sebetulnya itu tipuan yang tadi pada diri kita karena kita melihat dalam kegelapan. Itulah sebabnya kenapa saya mengawali kuliah malam ini dengan bicara tentang penglihatan. Bicara tentang cahaya. Ada kesamaan melihat yang materi dengan yang imateri. Yang dibutuhkan cahaya. Cuma beda aja. Yang ini cahaya biasa, yang ini cahaya yang di atas cahaya. Namanya nur ala nur. Makanya akses sumber itu. Akses sumber itu. Ketika kita sudah sampai di situ, berdenyut, berdetak di kesadaran murni, cahaya murni. Bahkan kesadaran dan ketidaksadaran pun sudah tidak ada. Tidak ada dualitas kesadaran dan ketidaksadaran. Dan tidak ada dualitas antara iman dan tidak iman. Gak ada itu. Karena iman cuma satu, bertambah terus. Kemanapun kau memalingkan wajah, di situ melihat wajahku. Bagaimana iman tidak bertambah? Karena kita sudah melihat dia apa adanya. Maka saya katakan, banyak orang yang melihat pergi ke gunung jauh-jauh, mendaki gunung, udah nyampe di sana cuman, oh, cuma gitu aja. Dia memandang tapi tidak melihat. Buat apa? Coba daki dulu gunung yang dekat dengan kita. Ini gunung yang dekat dengan kita. Puncak kesadaran kita di sini. Daki dulu yang ini. Kalau kita sudah mendaki ke sini, gak usah mendaki gunung yang itu. Semuanya indah kok. Bahkan di tempat sampah pun kita bisa melihat keindahan. Karena sudah indah yang di dalam. Kalau di dalam masih belum indah, semua yang di luar itu tidak akan kelihatan indah. Nah, gimana caranya supaya yang di luar kelihatan indah semuanya? Sekali lagi, indahkan diri kita yang di dalam. Gak ada masalah kok. Semuanya proses evolusi. Gunung Semeru meletus. Dan yang terampas hari ini tidak jadi panen, rumahnya terkubur, mengatakan itu musibah. Tetapi 5-6 tahun yang akan datang, mungkin orang yang sama akan mengatakan itu berkah. Ketika melihat begitu besarnya, ya, berkah alam yang disampaikan, tanaman menjadi subur dan lain-lain. Itu kan evolusi. Dan kita terjebak benar salah karena kesadaran kita yang rendah. Karena kita melihat dengan menggunakan mata dajjal, hanya satu penglihatan materi. Makanya kiamatkan diri kita, supaya kita bisa melihat dengan dua mata, dua penglihatan. Oh keren. Kalau sudah dikiamatkan, dibangkitkan, semuanya menjadi sangat keren. Semuanya sangat indah. Nuhun, Ayah Guru, luar biasa. Luar biasa, terima kasih banyak. Luar biasa. Kang Rudi, silahkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mangga, Kang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menarik sekali
saya kalau mendengar tausiah ini ayah itu bergetar gitu kolbu saya, jantung saya sampai ngomong pingin nanya tapi bergetar Kang Abu ini serius. Jadi gini, saya hanya ingin mengkonfirmasi kepada ayah apakah cahaya itu petunjuk, karena kan ada istilahnya ada kesadaran telah dihamparkan di semua ufuk dan pada diri kita sendiri gitu kan. Kesadaran ya di tanda-tandanya itu dihamparkan kan di semua penjuru dan di diri kita sendiri. Berarti kan untuk membaca tanda-tanda ini perlu cahaya di sini apakah petunjuk gitu. Petunjuk untuk kita mendapatkan pelajaran gitu. Misalnya contoh di air, cahayanya apa, petunjuknya, pelajaran buat kita apa, di pohon pisang gitu kan ayah. Terus satu lagi bahwasannya saya tuh bingung gitu ya sama keresahan diri sendiri, bahwa saya berada di tempat yang benar, saya takut nyalahin orang gitu. Berada di tempat yang salah, ya nggak mau gitu. Jadi kalau kata bahasa Sunda, bahasa Indonesianya lupa apa ya, pingin berada di yang mernah gitu. Yang mernah itu yang gimana? Jadi saya nggak mau, saya udah menganggap diri benar, takut nyalahin orang gitu. Saya pingin yang mernah itu gimana gitu. Terima kasih, hatur nuhun Kang Abu, ayah. Hatur nuhun. Wah, Kang Rudi, hatur nuhun pisan. Ini pertanyaan kedua asik ya, gimana supaya di tempat yang mernah gitu. Mernah tuh mungkin kondusif atau luas ya pandangannya gitu. Mangga, ayah guru, silakan. Baik, Kang Rudi, semoga detak jantungnya itu bukan sekedar berdetak, tetapi resonansi. Ada interferensi yang konstruktif dengan saya. Karena yang saya sampaikan ini kan sebetulnya pengalaman. Saya bukan cerita teori-teori agama yang bodong. Dan semua yang saya sampaikan ini bisa dibuktikan. Saya sebagai ilmuwan tentu saja tidak sekedar menyampaikan berita, tetapi saya menyampaikan tata cara sebetulnya. Menyampaikan metode ya. Dan kalau metode ini diikuti, ya pasti para sahabat yang mendengarkan ini akan mengalami hal yang sama seperti yang saya alami, saya rasakan. Jangan menganggap bahwa ini transformasi knowledge, tapi saya sedang transformasi experience. Saya sedang transformasi pengalaman. Cuman karena tidak ada lagi alat untuk transformasi, ya saya menggunakan kata-kata. Tetapi tidak boleh berhenti di kata-kata. Jadi kita harus segera ya. Doing saja tidak cukup. Kita harus being. Ya. Being aja tidak cukup, harus experience of being. Bukan sekedar bicara Tuhan, tapi bicara ketuhanan. Ilahi itu ketuhanan. Sebetulnya ya, yang harus kita dorong itu bukan Tuhan, tetapi ketuhanan. Ilahi, penyatuan sebetulnya. Makanya Pancasila tidak bicara Tuhan, bicara ketuhanan. Ketuhanan yang Maha Esa. Itu berbicara bukan Tuhan yang Maha Esa, ketuhanan. Jadi itu leluhur kita itu sudah menuliskan ya draft Pancasila itu begitu kerennya. Tapi kadang-kadang kita juga tidak mengerti. Pancasila tidak bicara manusia kok, bicara kemanusiaan. Sila kedua kan tidak bicara manusia yang adil dan beradab, kemanusiaan yang adil dan beradab. Karena adil dan beradab itu tidak ada kecuali pada sisi kemanusiaan. Maka harga manusia itu adalah sisi kemanusiaan. Kang Rudi tadi ingin konfirmasi, apakah cahaya itu petunjuk? Cahaya itu instrumen. Instrumen. Intensitas cahaya memperjelas untuk melihat. Penglihatan akan membawa kita kepada analisis yang benar. Disitulah kita akan mengalami yang namanya ketajaman. Sehingga kita tidak salah persepsi. Karena saya berulang kali mengatakan, salah persepsi, salah proyeksi, itulah sebenarnya kekotoran batin. Asal muasal kekotoran batin selalu dari salah persepsi dan salah proyeksi. Dan kekotoran batin itu dari situ sebenarnya sumbernya. Kenapa terjadi salah proyeksi, salah interpretasi? Itu karena apa? Karena melihat dalam remang-remang. Karena instrumennya belum hadir. Instrumen untuk melihat yang materi itu adalah cahaya. Instrumen untuk memasuki pemahaman yang dalam, pemahaman spiritual yang melampaui materi, instrumennya adalah cahaya di atas cahaya. Makanya para rasul, para nabi, semua, para sunan, para wali, sebetulnya mereka mengajak kita untuk
meninggikan intensitas itu. Supaya kita tidak salah persepsi, salah proyeksi. Gitu. Jadi sekali lagi, saya tidak mengatakan cahaya itu petunjuk. Tapi cahaya itu adalah instrumen yang bisa mengantarkan kita untuk mendapatkan petunjuk. Nah sekarang, saya kalau diam di tempat benar takut nyala-nyalin orang. Kalau di tempat yang salah juga saya tidak mau gitu. Lalu yang merenah di mana? Tolong perhatikan kata-kata saya. Benar dan salah itu adalah kesepakatan. Sekali lagi, benar dan salah itu adalah kesepakatan. Makanya kalau ingin merenah, jangan bicara benar, jangan bicara salah, bicara kebenaran. Karena kebenaran itu berdiri di antara benar dan salah. Makanya Allah mengatakan, di antara benar dan salah, aku kebenaran. Jadi kalau ingin merenah, ya sudah. Tahaluk bi alhaqillah. Berakhlak seperti akhlaknya Allah. Jadi nggak usah ya memihak yang benar, memihak yang salah. Karena itu dua-duanya juga kesepakatan kok. Maka itulah pentingnya kita untuk terbebas dari dualitas benar salah. Untuk terbebas dari benar salah, ya jadilah kebenaran. Kalau kita tidak mau terjebak pada hidup mati, jadilah keabadian. Jadi tugas kita sekarang bukan harus loncat dari samudra ke gelombang atau dari gelombang ke samudra. Justru kita harus loncat dari samudra dan gelombang ke titik tengah. Jadi Allah itu hanya mengajak kita wa ahsin kama ahsanallahu ilaika. Coba kau berbuat seperti aku berbuat. Allah tuh mengajarkan begitu loh. Jadi aneh gitu loh. Bangun malam karena ada masalah. Ya tambah banyak masalahnya. Sholat duha karena banyak masalah. Tidak wahsin kama ahsanalil. Padahal Allah berbuat baik kepada kita, ya berbuat baik saja karena cinta. Jadi kalau mau tahajud, ya tahajud aja. Mau duha aja. Kenapa sih bisa dikait-kaitkan dengan masalah? Makanya masalah tambah banyak. Kata Allah, biar kamu rajin tahajud. Jadi nggak kelar-kelar. Karena tahajud berbasis masalah. Karena kalau nggak ada masalah kan ntar nggak tahajud. Kata Allah, udahlah biar banyak aja masalahnya. Itu kan sebetulnya kita sendiri yang menarik. Itu hukum tarik menarik. Sederhana kok. Berbuatlah baik. Berbuatlah seperti aku berbuat. Kata Allah. Wahsin kama ahsanallahu ilaika. Jadi apapun perbuat, lakukanlah seperti Allah berbuat kepada kita. Nah, jadi yang paling merenah Kang Rudi, jangan ada di benar, jangan ada di salah. Karena orang yang menganggap dirinya paling benar, pasti akan melontarkan yang tidak sama dengan penilaian benarnya dia, yang tidak sama dengan pikiran dia, kan dianggap salah. Kalau orang yang sudah mencapai kebenaran, dia tidak terjebak benar salah. Dia hanya melihat sebuah proses evolusi saja. Ketika ada orang yang, mohon maaf, belajar agama, tetapi terus aja menghujat, ya biarin aja, nggak apa-apa kok. Nanti juga dari mulutnya yang keluar kata-kata itu juga akan timbul konflik kok. Kan konflik itu ada dua. Ada konflik dengan orang lain, gara-gara mulut kita terbuka, tidak terjaga. Ada konflik dengan diri sendiri, gara-gara pikiran kita yang tidak terjaga. Kan konflik ada dua. Jadi sumber konflik itu dua. Ada konflik dengan orang lain, ada konflik dengan diri kita sendiri. Konflik dengan diri kita sendiri itu gara-gara pikiran tidak terjaga. Karena pikiran dibiarkan. Kita tidak menjaganya dengan kesadaran. Konflik dengan orang lain karena mulut tidak terjaga. Nah ada orang yang melontarkan ini itu berhubungan dengan polisi. Ya nggak apa-apa. Nggak ada yang salah kok di situ. Kalau orang yang sudah berdiri di kebenaran, ya nggak apa-apa. Biar mengalami ketika dia ngomong begitu, kan akibatnya dia harus berurusan hukum. Itu pelajaran. Kalau bagi saya, apakah itu salah? Nggak salah, itu evolusi. Suatu saat, semoga saja setelah masuk kantor polisi, masuk penjara, oh ternyata dari kata-kata saya itu, ternyata akibatnya seperti ini. Kan dia belajar. Dia harus mencicipi pelajaran itu. Apa yang salah? Nggak ada yang salah kok. Nah, ketika kita masih terjebak benar salah, kita akan mengatakan, wah itu salah, komentari. Karena kita merasa kita benar. Coba berdiri di kebenaran. Semuanya proses evolusi kok. Kalau bagi saya, sesederhana itu.
Itu yang akan membawa kita pada kedamaian. Gitu Kang Abu. Oke, terima kasih Ayah Guru. Wah, pertanyaan Kang Rudi oke dan jawabannya super mind blowing. Nuhun pisan Ayah Guru, hatur nuhun. Oke, ini pertanyaan masih banyak sebetulnya, tetapi karena sudah mau jam 21 gitu ya, jadi ini mungkin jadi pertanyaan terakhir. Punten mohon maaf pertanyaan-pertanyaan yang belum bisa dibacakan. Insya Allah nanti kita akan berdialog di episode yang berikutnya dengan Ayah Guru. Oke, kita langsung ke Pak Teguh Imanto. Silakan Pak Teguh Imanto. Silakan Pak Teguh. Ya, silakan Pak Teguh. Suara saya bisa didengar? Boleh diulang sekali lagi Pak Teguh? Suara saya bisa didengar? Ya, sip, silakan. Ya, terdengar jelas Pak Teguh. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Silakan Pak. Gini Pak, bagaimana ya kita mensinkronkan antara sains dan teknologi sama agama Pak. Kadang-kadang itu kalau kita bicara sains dan teknologi itu ada suatu sisi yang tidak klop gitu Pak. Bukannya Tuhan memberikan pikiran pada manusia untuk berpikir, untuk melihat fenomena alam gitu. Padahal dengan adanya sains dan teknologi kan pada dasarnya kan membantu manusia gitu. Diciptakan teknologi kan pada dasarnya kan sebagai alat untuk memahami apa yang diciptakan oleh Tuhan. Kadang-kadang ini berbenturan gitu Pak, antara agama dan sains itu seolah-olah bahkan teknologi itu disalahartikan Pak. Itu kan salah teknologi gitu loh. Bukannya teknologi itu hanya membantu, mempermudah manusia. Kita menciptakan sebuah pengeras suara, bukannya membantu untuk memanggil adzan gitu. Manusia untuk begitu mengapa kok disalahkan gitu kan. Nah, saya bingung ini dalam perjalanan, apalagi zaman sekarang ini Pak, teknologi kan udah makin tinggi. Nah, ini bagaimana mensinkronkan itu Pak, supaya sains dan teknologi itu benar-benar membantu untuk penjelasan agama gitu Pak. Terima kasih Pak, itu aja Pak. Oke, Pak Teguh, terima kasih. Ini pertanyaannya sangat relevan sekali dengan future ya, berkaitan sama tadi apa yang saya diskusikan di awal sebelum tanya jawab. Mangga Ayah Guru mungkin bisa lebih dipertegas karena ini kaitannya dengan science and teknologi yang mungkin kelihatannya berdikotomi, berlawanan. Gimana nih pandangan Ayah Guru? Mangga, silakan. Ya, saya bersyukur karena saya diperjalankan untuk belajar tentang sains. Keahlian saya di bidang fisika semikonduktor. Saya belajar berbagai macam disiplin. Saya belajar fisika kuantum, saya belajar fisika zat pada, saya belajar superstring, saya belajar aljabar linier, saya belajar fisika statistika. Saya belajar macam-macam disiplin ilmu. Dan di kesempatan yang sama Allah anugerahkan saya diperjalankan untuk memasuki yang namanya spiritualitas. Jadi saya melihat antara materi dan imateri itu justru simetri. Jadi sebetulnya tidak ada gap. Tidak ada sebetulnya sesuatu yang tidak sinkron itu. Ketidaksinkronan itu akan menjadi sangat kelihatan ketika kita memang tidak memahami dua-duanya. Gitu. Justru kalau menurut saya, sains dan teknologi itu malah justru menunjang untuk bisa memahami agama secara lebih masuk akal. Makanya agama itu kan kata Nabi adalah akal. Dan tidak ada agamanya bagi yang tidak berakal. Jadi kalau agama itu akal, berarti agama juga sebetulnya sains. Nah sebetulnya ya, kita ini selama ini salah kaprah saja. Jadi seakan-akan logika itu hanya berlaku untuk sains dan teknologi, dan kemudian logika itu menjadi tidak berlaku untuk agama. Jadi agama itu udah telan aja, nggak usah banyak dipikirkan. Pokoknya ini tidak hanya diterima dengan iman saja. Padahal iman itu sains sebetulnya. Karena definisi iman kalau kita lihat, al iman tasdikun bil qalbi wa iqrarun bil lisan wal amlun bil arkan. Iman itu pembenaran loh. Dan pembenaran itu harus eksperimen. Dan eksperimen itu kan sebetulnya adalah teknologi. Eksperimen itu sains.
Karena semua kebenaran sains itu hasil eksperimen. Karena sains itu kan lahirnya lewat proses. Ada yang teoretik, ada yang eksperimen. Tetapi yang teoretik itu kemudian juga dibuktikan lewat eksperimen. Jadi dulu ya orang menganggap cahaya ini kan sebetulnya sebagai gerakan molekul yang kontinu. Tapi kemudian lahirlah fisika kuantum. Setelah lahirnya Max Planck, Wilson Sommerfeld, kemudian lahirnya yang disebut dengan fisika kuantum. Ternyata fisika kuantum mengatakan bahwa ya cahaya itu tidak bersifat gelombang saja, dia bersifat materi. Lahirlah yang namanya dualisme gelombang materi. Berkembanglah teknologi. Kan sebetulnya semua statement Nabi Muhammad itu malah justru ya dibantu dengan sains itu menjadi sangat mudah untuk dipahami. Contoh yang sederhana, Nabi Muhammad mengajarkan kepada kita bahwa minum itu harus duduk. Di zamannya saat itu mungkin orang belum berpikir, ngikutin saja secara dogmatis, pokoknya kalau minum ya duduk, itu kata Nabi gitu. Bahkan dikaitkan dengan pahala dan lain-lain sebagainya. Kalau tidak duduk dikaitkan dengan siksa dan lain sebagainya. Itu di zamannya, di kesadaran itu. Ada yang salah? Tidak ada yang salah. Tapi begitu orang memahami prinsip kerja ginjal, ukuran-ukuran bakteri ya yang sekecil apapun. Karena saat duduk itu ya filter itu menjadi sangat mengecil. Berbeda ketika seseorang itu dalam keadaan berdiri. Makanya orang yang sering minum berdiri diperkirakan dia akan mengalami yang disebut dengan infeksi saluran kencing. Karena ya bakteri yang ada di dalam air itu masuk karena filternya ukurannya menjadi besar. Ketika duduk ukurannya mengecil. Nah, kemudian kan ada sinkronisasi. Oh, Nabi Muhammad mengatakan begitu, ternyata secara saintifik kemudian ditemukan. Gitu kan? Nabi Muhammad mengatakan ketika ditanya, siapa yang harus aku imani? Siapa yang harus aku hormati? Ibumu, baru ayahmu. Sekarang saintifik ya membuktikan bahwa ya ternyata ya sel manusia itu ya 75% mewakili ibu dan 25% mewakili ayah. Jadi perbandingannya 3:1. Jadi kan artinya statement-statement itu menjadi terkonfirmasi justru ketika kita belajar tentang sains. Jadi kalau saya secara pribadi, saya tidak melihat ada dikotomi. Bahwa dalam aplikasinya seperti tadi, orang menciptakan pengeras suara. Nah, pengeras suara ternyata malah justru ya banyak mengganggu misalnya itu. Kan itu soal aplikasi, bukan soal sainsnya. Lahirnya pengeras suara itu yaitu dari sains ya, dari sains. Bagaimana orang menciptakan suara yang kecil kemudian dikuatkan, frekuensinya dikuatkan, amplitudonya sehingga suara yang kecil itu menjadi besar. Bahkan sebetulnya kan kehadiran para nabi, para rasul itu sebenarnya pengeras suara kan sebetulnya. Menguatkan ya suara Tuhan yang kecil pada diri-diri orang yang masih bising supaya lebih kuat lagi. Kan sebetulnya harusnya begitu ya. Jadi para penceramah itu datang itu untuk menguatkan sinyal-sinyal yang nggak terdengar dengan jelas oleh para sahabat itu dikuatkan sebetulnya, di amplifier ya oleh orang-orang yang ditugaskan untuk memberikan pencerahan. Kan harusnya begitu kan sebetulnya prinsip yang diambil di pengeras suara itu kan sebetulnya dari prinsip-prinsip kerja alamiahnya semesta ini. Tercipta pesawat, tercipta mobil, sebetulnya kan itu semua dari prinsip-prinsip alamiah ya kemudian digali, itu menjadi pemikiran positif. Jadi kalau menurut saya kalau ingin mendapatkan sinkronisasi, belajar dua-duanya. Belajar sains juga belajar agama yang benar gitu. Nah, ini kan masalahnya ya terjadi gap itu, yang satu merasa paling agamis, yang satu merasa paling saintis kan gitu. Yang saintis gak belajar agama, yang belajar agama gak belajar sains, ya dua-duanya gak nyambung. Nah, itulah sebetulnya munculnya pemikiran yang tadi seakan-akan tidak sinkron. Kalau saya berani ya, bukalah seminar, saya bisa menjelaskan semuanya sinkron. Saya mengajar kalau di universitas, kalau mengajar fisika, itu pasti saya ngajarin spiritual, ngajarin agama. Dan saya sinkronkan itu dengan agama. Makanya mahasiswa senang sekali. Saking senangnya kadang-kadang fisikanya lupa. Ya, yang diingat dari saya katanya yang spiritualitasnya aja. Makanya banyak yang nggak lulus. Oke, guru luar biasa. Boleh tepuk tangan lu dong buat ayah guru. Alhamdulillah luar biasa ya malam hari ini kita
Wah, udah deh, pokoknya kita banyak dapat, kita banyak hal yang terbukakan, dan pertanyaan-pertanyaan juga tadi, terima kasih, itu juga membuka kunci-kunci yang belum terbuka gitu ya. Tadi saya rasa meskipun yang bertanya bertiga, tapi ini relate dengan banyak pertanyaan, dan mungkin ini menjawab yang mungkin kita lupa untuk bertanya gitu. Hatur nuhun, terima kasih Ayah Guru. So, karena waktu sudah 21.06, mungkin ini tiba saatnya untuk final statement. Mangga Ayah Guru. Baik, terima kasih Kang Abu. Untuk apa kita datang ke dunia ini? Sepertinya kita datang ke dunia ini untuk belajar merasakan kehadiran Tuhan. Kita datang ke dunia untuk mengalami keheningannya, mengalami keindahannya, mengalami ketenangannya, mengalami keteduhannya. Dan siapapun yang sudah mengalami ini, itulah yang disebut dengan perayaan batin. Itulah yang disebut dengan kebahagiaan. Dan kebahagiaan ini akan mengantarkan kita untuk selalu sadar akan satu sifat bercahaya dari semesta. Kita akan melihat energi halus di mana-mana. Karena dia meliputi semuanya, meliputi seluruh kekosongan. Karena dia bukan seseorang, dia bukan satu sosok, dan dia meliputi semuanya. Sekarang saja kita sedang diliputi oleh kekosongan. Jadi apa sih kekosongan itu? Kekosongan itu bukanlah kekosongan. Kecerdasan semesta tanpa batas. Dalam kekosongan ada isi. Walaupun dalam isi ada kekosongan. Jadi tidak mungkin sebetulnya setiap manusia tidak bisa merasakan kehadirannya. Kalau mau. Terima kasih. Luar biasa Ayah Guru. Sekali lagi hatur nuhun. Terima kasih. Final statement yang adem banget, final statement yang benar-benar menguatkan, dan saya rasa final statement yang benar-benar membangkitkan. Betul, saya setuju Ayah Guru, malam hari ini bukan transfer knowledge, tetapi justru lagi boosting vibrasi gitu ya, lagi boosting energi, yang energi itu akan menjadi semangat untuk kita untuk bisa mengalami dan memberikan experience. Sekali lagi Ayah Guru hatur nuhun pisan, terima kasih banyak Ayah Guru, sehat-sehat, salam untuk keluarga. Sekali lagi hatur nuhun. Boleh tepuk tangan untuk Ayah Guru. So teman-teman, dengan berakhirnya final statement tadi, berakhir juga acara kita malam hari ini. Semoga bermanfaat, mencerahkan, memberikan semangat untuk kita. Tadi kalimat Ayah Guru, siapapun yang mau pasti akan bisa berjumpa dengannya. Terima kasih, sampai ketemu besok di jam dan channel yang sama.